Oke, abang-abang semua, kali ini saya akan bahas lagi film bercocok tanam yang beradrenalin. Kok bisa? Bisa dong. Kenapa beradrenalin? Langsung aja simak alur filmnya. Tapi jangan lupa di like dan subscribe dulu agar bisa gampang nonton video menarik lainnya. Film akan berfokus pada sudut pandang seorang guru sejarah senior bernama Barbara. Dia dikenal memiliki ketegasan dan disiplin kepada murid maupun rekannya sendiri, sehingga dia begitu dihormati. Di antara guru di sana terdapat satu guru yang sangat populer, yaitu guru seni bernama Seba. Keduanya akrab ketika Barbara ikut membantu Seba memisahkan siswa yang bertengkar, yang dipicu oleh salah seorang murid yang mengatakan bahwa Seba itu cabe-cabean. Sehingga lelaki bernama Steve tidak menerimanya. Permasalahan ini dengan cepat diatasi sehingga Seba sangat berterima kasih pada Barbara, lalu mengajaknya minum secangkir kopi. Di balik ketegasan dan disiplinnya itu, diam-diam Barbara mengagumi Seba yang memiliki paras cantik. Selain ngopi, Seba juga mengajaknya untuk makan siang bersama dengan keluarganya. Barbara sangat bersungguh-sungguh. Dia menyiapkan setiap hal kecil pada penampilannya. One must make an effort when one receives an invitation. Bliss! A merry Sesampainya di lokasi, Barbara disambut Richard. Tidak lain dia adalah suami Seba yang terlihat memiliki perbedaan umur yang jauh. Seba sendiri memiliki dua anak, salah satunya berkebutuhan khusus. Keduanya berbincang di sebuah ruangan pribadi Seba, tempat dia merenung, menyendiri dan memikirkan satu hal. Di sini keduanya memutuskan untuk berteman sambil saling bercerita pengalaman satu sama lain. Hingga di suatu acara Natal, Barbara telah menyiapkan kursi untuk Seba tepat di sampingnya. Namun entah kenapa Seba tidak kunjung datang. Barbara pun memutuskan untuk mencari Seba ke setiap ruangan dan saat itu dia melihat lampu ruang seni menyala. Barbara berjalan perlahan dan di situ dia melihat Seba sedang bercocok tanam. Keesokannya Barbara langsung menghubungi Seba melalui telepon. Dia ingin penjelasan dari Seba mengenai apa yang kemarin dia lihat. Seba mengakui bahwa bercocok tanam sama Steve itu sudah cukup lama, di mana ini diawali ketika Steve menemuinya di kelas seni. Steve memperlihatkan lukisan buatannya yang memang sangat bagus, sehingga Seba pikir dia sangat berbakat. Kemudian dia berniat memberinya penambahan jam pelajaran. Bahkan semangat belajar dan keingintahuannya itu sangat besar, yang membuat Seba terpukau. Nah, di suatu hari Seba menyadari bahwa Steve menyukainya, namun dia menyangka itu adalah hal wajar. Tetapi dia meminta untuk mengakhiri pelajaran tambahan itu. Tapi itu tidak membuat Steve berhenti. Malah setiap hari dia selalu datang dan ini menjadi sebuah rahasia. It began to feel like a secret, and so what? It was innocent. Satu hal yang membuat Seba semakin dekat dengan Steve, yaitu di mana Steve menceritakan bahwa ayahnya telah dipecat dan dia menjadi sasaran kemarahan tanpa sepengetahuan ibunya yang sedang sakit ginjal. Tentu Seba merasa iba dan dia pun menawarkan diri sebagai tempat berlindung. If he does it again, you tell me. You don't know how beautiful you are. You're beautiful, miss. Sudah sangat lama bahkan Seba belum pernah dikejar sebelumnya, sehingga dia merasa sangat spesial. Dan dengan itu, Seba yang selalu di jalur yang dia rasa benar, merasa wajar jika sekali-kali menyimpang meskipun itu salah. Dia mendapat sepucuk surat berisi jam ketemuan dari Steve. 50% ingin datang dan 50% penuh keraguan. Tetapi pada akhirnya, Seba memilih untuk datang dengan alasan menemui seorang teman kepada Richard. Yang sebenarnya terjadi, Seba menuju tempat pinggir rel kereta api yang penuh semak-semak bersama Steve. Jaket pun menjadi alas duduk keduanya, kemudian bercocok tanam. Wanna try it again? Yes. Biasanya hal yang dialami Seba selalu menjadi masalah besar jika saja publik tahu. Barbara pun terpikirkan untuk menjadikannya rahasia agar bisa memanfaatkan situasi ini dan Seba berhutang budi kepadanya. Barbara juga memberi sebuah syarat yaitu Seba harus mengakhiri semuanya. I'm not going to report you. You got yourself into a state. Di hari menuju Natal yang sibuk, Barbara dan Seba memiliki acara masing-masing. Tapi siapa sangka Steve datang ke rumah Seba ketika di rumah itu sedang banyak tamu. Bahkan dia juga memberi Seba kalung emas sebagai hadiah.
Waktu ini pas untuk mengakhiri status keduanya, namun Steve tidak menginginkan itu. Have you gone off me? No. I just can't. It's over. Sebagai kado Natal, Sheba memberi hadiah spesial, namun dia diam-diam lebih sering bertemu dengan Steve tanpa sepengetahuan Barbara. Hingga pada suatu hari kucing kesayangan Barbara mengalami sakit yang membuatnya cukup sedih. Dia menemui Sheba agar merasa tenang, akan tetapi di sini Sheba terlihat gelisah. Dan satu hal lagi, Barbara terlihat berperilaku tidak seperti biasanya kepada Sheba. Sheba seolah ingin Barbara secepatnya pulang, entah apa yang ia sembunyikan. Di saat itu Barbara melihat seorang lelaki di pelataran rumah. Dia curiga itu adalah orang asing yang berniat jahat. Namun pada saat bersamaan, dering telepon berbunyi yang ternyata itu adalah Steve. Barbara begitu kecewa, dia menegaskan untuk segera mengakhiri hubungannya. Dia juga mengatakan bahwa Steve nanti akan meninggalkannya. Jika tidak, maka Barbara akan memberitahu Richard. Dengan mengendarai sepeda, Sheba mendatangi rumah Steve. Dia beralasan akan membicarakan sebuah proyek seni. Sheba baru menyadari bahwa cerita sedih tentang ayah Steve itu sebuah kebohongan Steve sendiri. Agar bisa dekat dengan Sheba tentunya. Keduanya tidak menyangka akan seperti ini. Bayangan memiliki hubungan yang menyenangkan malah sebaliknya. Dan Steve tidak akan bisa membantu jika saja terjadi sesuatu kepada Sheba. I don't know. Can't help you. Di malam itu Barbara datang menjemput Sheba. Saat ini Sheba menyadari kebenaran yang dikatakan Barbara. Dari sinilah keduanya menjadi semakin dekat. Setiap waktu mereka selalu bersama, saling bertukar cerita, suka maupun duka. Di suatu hari kucing kesayangan Barbara sakit parah. Dia hanya memiliki waktu 20 menit sebelum kucingnya back to isekai. Dengan waktu singkat itu Barbara ingin mengajak Sheba untuk menemaninya di dokter hewan. Tapi di waktu yang sama, Sheba bersama keluarganya akan pergi ke acara drama yang dimana putra berkebutuhan khusus Sheba memiliki peran di acara itu. Barbara terus meminta Sheba pergi dengannya tanpa mengerti bahwa acara itu sangat penting bagi Sheba. Be aware of the consequences. Barbara, please don't make this mean any more than it is. Kemarahan dan kekecewaan begitu dalam dirasakan sama Barbara. Hingga di suatu malam seorang rekan bernama Edward berkunjung ke rumah Barbara. Hanya satu tujuannya, yaitu dia ingin Barbara menjadi penghubung kepada Sheba. Edward sangat menyukai Sheba dan Barbara satu-satunya harapan. Tapi di sini Barbara memberi rahasia mereka dengan dalih gosip bahwa Sheba mempunyai hubungan dengan Steve. Malam selanjutnya Sheba mengundang Barbara makan malam sebagai tanda permintaan maaf. Tapi siapa sangka, di malam itu terlihat ibu Steve datang kemudian langsung menyerang Sheba. Tidak ada pilihan lain, Sheba menceritakan semuanya pada Richard. Ya, tentu kita tahu bakal seperti apa reaksi Richard ketika mengetahuinya. Ini adalah puncak permasalahan. Sekarang semua orang telah mengetahuinya sampai banyak media yang meliput. Barbara juga terkena imbasnya, namun dia tetap mengelak jika mengetahui semua hal tentang Sheba. Saat ini juga terkuak bahwa sebelumnya Barbara mempunyai seorang sahabat bernama Jennifer. Jennifer itu telah menjauh dari Barbara karena ternyata Barbara sangat posesif terhadap sahabatnya. Yang boleh dekat itu hanya dia saja. Mungkin sebenarnya Barbara menganggap lebih dari sahabat. Sepulangnya, di jalan dia bertemu Steve yang langsung mengejar. Barbara berpikir mungkin mereka telah tahu bahwa dialah yang memberitahu gosip itu. Dia pun memutuskan untuk ke rumah Sheba. Siapa sangka banyak sekali wartawan yang telah menunggu Barbara. Hanya untuk menanyai perihal Sheba. Sheba sendiri tidak mengetahui bahwa Barbara penyebab itu semua. Dan dia ingin menginap di rumah Barbara agar Richard bisa menenangkan diri. Can I come stay with you just for a few days? So I'll leave. He needs some time alone. You're welcome for as long as you like. Di rumah Barbara, tanpa sengaja Sheba menemukan robekan catatan yang membahas dirinya serta semua keluarga. Barbara yang baru saja pulang melihat rumah berantakan dan di situ pun terjadi pertengkaran. Emosi keduanya memuncak sampai Sheba tiba-tiba keluar dan masuk ke arah kerumunan wartawan. You can't accept it yet, but If I wanted to be here with you, we're not companions, we're friends. You can me. Kemarahan itu tidak berlangsung lama. Mereka kembali berbincang seperti biasa. Dan benar saja, Barbara ingin lebih dari teman yang berarti kita tahu maksudnya ya. Sheba langsung pulang setelah memberanikan diri untuk bertemu dengan Richard. Beruntung dia diterima dengan sangat baik oleh Richard. Beberapa hari kemudian, Barbara bertemu dengan seorang wanita yang sedang membaca berita koran mengenai Sheba.
Barbara langsung mengatakan bahwa dia mengenal wanita yang ada di dalam koran itu. Mereka berbincang hangat serta saling berkenalan. Kemudian film pun tamat dan Barbara tidak pernah bertemu lagi dengan Sheba. Do you like music? Oh, yes. Where we are?